فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya di dalam majelis ilmu yang kita cintai ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'uhum, dan seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang tulus di dalam mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menguatkan, mengokohkan agama Islam di dalam dada kita sesuai petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin 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 Allahumma amin. Ma'asyiral akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk pada bab yang sudah kita baca sebagian di pertemuan sebelumnya, merupakan dua bab sebelum terakhir atau dua bab terakhir dari kitab yang kita baca, daripada kitab Ilmuddin min hadits Jibril, azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu sebuah tema yang luar biasa yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu ketika beliau Syekh Abdul Aziz bin Badawi memberikan judul Tahrimul Qauli 'ala Allahi bighairi ilmin, haramnya perkataan atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu.
Qala al-musannif rahimahullahu taala, sa'ala Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-sa'atu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Di dalam hadis, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Malaikat Jibril bertanya tentang kapan terjadinya as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya hari akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sungguh yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Bagian daripada hal yang gaib adalah hal yang belum terjadi atau hal yang akan terjadi, yaitu kapan pastinya datang hari kiamat. Nabi tidak mendapatkan ilmu akan hal tersebut, Nabi tidak mendapatkan wahyu akan hal tersebut, maka Nabi tidak menjawabnya, tidak menjawab sesuai hawa nafsu beliau. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Syekh Abdul Azim memberikan penjelasan berkenaan dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fi hadzal jawabi faidatan. Daripada jawaban Nabi SAW tersebut ada dua faidah yang bisa kita ambil. Al-ula annahu yajibu ala man su'ila amma la ya'lamu an yaqul Allahu a'lam. Yang pertama, bahwasanya wajib bagi siapapun yang ditanya terhadap sesuatu yang ia tidak mengetahuinya, maka jawablah Allahu a'lam. Wasaniyatu, dan faedah yang kedua daripada jawaban Nabi SAW di atas, annahu la ya'lamul ghaiba illallah, bahwasanya beliau tidaklah mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui hal yang gaib kecuali apa-apa yang sudah diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun mengajarkan kepada kita, apabila tidak mengetahui hal tersebut, maka Nabi pun tidak menjawab siapapun yang bertanya. Nabi yang bertanya kepada Nabi adalah malaikat Jibril alaihi salam. Amma anil faidatil ula fanaqul laqad tahaddatsna an muraqabatil 'abdi li rabbih fi jami'i ahwalihi hatta ya'budallaha ka'annahu yarah. Sungguh kita telah membahas berkenaan dengan jawaban yang pertama, yaitu apa? Bahwasanya atau faedah yang pertama, bahwasanya apabila kita ditanya dan kita tidak mengetahui, maka cukuplah dengan jawaban Allahu a'lam. Hal tersebut telah kita perbincangkan bersama, telah kita bahas bersama, kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya tentang muraqabatullah. Bagaimana perasaan seorang hamba senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh keadaannya. Hatta ya'budallah, sampai bagaimana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam puncaknya. Ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya. Wa qulna, maka kita katakan, innal abda qad wudi'a tahta muraqabatin syadidatin jiddan hatta innahu tussa alaihi kulla kabiratin wa saghiratin. Sungguh seorang hamba telah meletakkan perasaannya di bawah perasaan muraqabatullah, maka dia mempunyai perasaan yang sangat kuat. Bagaimana dia akan lebih berhati-hati di dalam segala hal, karena dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
melihatnya dimanapun, kapanpun. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Hatta innahu tussa alaihi kulla kabiratin wa saghiratin. Sampai-sampai bahwasanya ya dia akan senantiasa menghitung apakah ini yang sesuatu yang besar ataukah ini sesuatu yang kecil. Semua diperhitungkan bagi seorang yang ada dalam dirinya muraqabatullah. Wa min hadzal mantalik naqulu yajibu ala kulli muslimin an yuraqiballahu ta'ala fi jami'i ahwalihi kama yajibu alaihi an yuraqiba subhanahu fi jami'i af'alihi wa aqwalihi fa innallaha yaqul wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayat yang terakhir yang dibacakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertegas di dalam firman-Nya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Inilah orang-orang yang beriman, tidaklah dia mengetahui apa yang ia ucapkan, apa yang ia lafalkan. Ketahuilah bahwasanya apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan malaikat atid. Maka akan berpikir berkali-kali seorang yang beriman di dalam berucap dan di dalam berbuat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Walidha qala al-ulama, maka daripada itu para ulama berkata, yang bagi likulli mukallafin an yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman zaharat maslahatuhu. Maka seyogyanya, sudah sepantasnya setiap manusia menjaga lisannya dari semua model perkataan, model pernyataan, illa kalaman, kecuali perkataan tersebut, kecuali pernyataan tersebut, zaharat maslahatuhu, akan nampak maslahatnya, akan nampak kebaikannya. Wa matastawal kalam wa adamahu fil maslahah fal imsaku anhu aula. Tapi apabila apa yang ia sampaikan, apa yang ia nyatakan, apa yang ia katakan ternyata tidak ada di dalamnya maslahah, fal imsaku aula, maka dia akan menahan diri dari menyampaikan, dari mengatakan, dari menyatakan, dan itu jauh lebih utama. Dzalika li annahu au dzalika li anna kasratal kalam fil mubahi rubbama tajru ila al kalam fil makruh aw al muharram wa dzaka syai'un ma'ruf min al 'adah wa laqad kathurat al ahadits an nabi sallallahu alaihi wasallam fil amri bi imsakil lisani wa sawn. Sungguh banyak hadis yang menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak benar, kemudian dia tahan lisan tersebut dari berkata atau menyatakan sesuatu. Wannah an kasratil kalam wa bayani khatari, dan hadis yang menunjukkan larangan akan banyaknya pernyataan dan pembicaraan dan penjelasan tentang bahayanya. Di antaranya min hadhihi al ahadithi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullahu taala, hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana seorang muslim hendaknya menjaga lisannya, kecuali dia berkata yang baik dan benar, ataupun dia lebih baik menahan diri dari menyatakan, mengatakan, memperbanyak perkataan, memperbanyak pernyataan, kalaulah yang terjadi adalah kejelekan dan membahayakan. Di antara yang pertama dibawakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Ibnu Majah
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu, aw liyasmut, maka hendaklah dia diam. Aw liyaskut, hendaklah dia menahan diri dari berkata. Hadis yang kedua, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man yatman lima baina rijlaihi wa ma baina lihyaihi atman lahul jannata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menjamin untukmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sayembara untuk kita semuanya yang luar biasa balasan dan hadiahnya. Apa kata Nabi? Siapa yang bisa menjamin untukku, untuk diriku, ma baina rijlaihi, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, yaitu apa? Kemaluannya. Wa ma baina lihyaihi, dan yang kedua dia bisa menjaga yang ada di antara kedua lihyahnya, yaitu antara kumis dan jenggotnya, yaitu maksudnya adalah al-lisan. Atman lahul jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa berjanji kepadaku, dia bisa menjaga kemaluannya, farjinya, dia bisa menjaga lisannya, maka aku pastikan balasan baginya surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan atman lahul jannah. Hadis yang ketiga, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqa laha bala yarfa'ahu Allahu biha fil jannah. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqa laha bala yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi SAW, seorang hamba yang dia berkata, yang dia menyatakan sebuah pernyataan dari kalimat-kalimat yang Allah ridhai, dia sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang baik, maka kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang mengandung al-amiru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka dengannya Allah mengangkat derajatnya hingga dia dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, jadi pernyataan, perkataan apa yang kita sampaikan bisa menghantarkan seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, kalau kita tidak memiliki ilmu, kalau kita tidak mampu untuk menyatakan kebaikan, tidak mampu menyatakan kebenaran, tidak mampu menyatakan sesuatu yang ada maslahatnya, apa kata Nabi? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Ya, seorang hamba yang dia berkata, yang dia menyatakan sesuatu namun mengandung hal-hal yang dimurkai Allah, mengandung hal-hal yang dibenci Allah, mengandung hal-hal yang membuat marah Allah, la yulqalaha balan yahwi biha fi jahannam, maka lambat laun dia terus dia seperti itu, dia terus menerus berkata tanpa ilmu, terus menerus berkata sesuatu yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hantarkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Sama-sama mengatakan, sama-sama menyatakan, sama-sama memberikan pernyataan, tetapi bisa menghantarkan ke dalam surga dan bisa menghantarkan ke dalam neraka jahanam. Disebabkan apa? Antara maslahah dan mafsadah. Seorang mengetahui maslahah lantaran dia mempunyai ilmu, seorang tidak mempunyai ilmu
maka sungguh kesalahan lebih besar, lebih banyak daripada kebaikannya. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yansahu man istansahahu bihifdzi lisanihi. Begitu pula sebuah hadis datang Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang yang datang meminta nasihat kepada beliau, dan ini merupakan contoh dari Nabi secara langsung bahwa di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah memberikan nasihat tatkala diminta nasihat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi." Jikalau seorang muslim, ya, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, jikalau dia berjumpa, hendaklah bertegur sapa dengan mengucapkan assalamu alaikum. Bagaimana? Siapa yang mengucapkan salam? Apakah yang di kanan? Apakah yang di kiri? Apakah yang di depan? Apakah yang di belakang? Apakah yang datang duluan ataukah yang bagaimana? Maka di dalam hukum salam, ya, bahwasanya ketika seorang mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Namun Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Ini posisi ketika berpapasan, bukan seperti di majelis ilmu yang salam pemateri. Nanti kalau yang salam sama-sama salam, ya, beda nanti hasilnya. Ini yang dimaksud Nabi SAW, idza laqitahu. Ini berpapasan, ya, bertemu di jalan, di persimpangan jalan. Siapa yang salam duluan? Yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan seterusnya. Nabi menyebutkan wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang lebih baik di antara keduanya siapa yang duluan salam. Maka tidak mengapa papasan tak, assalamualaikum, assalamualaikum, ya sama-sama menjawab waalaikumsalam. Ya, tidak nunggu gak belum salam nyapa aku salam, delok nyapa aku salam. Ya, assalamualaikum mufti, assalamualaikum om, assalamualaikum mbak, assalamualaikum dek, dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan apa? Walaupun dalam hal ini, ya, dalam hak muslim dengan muslim yang lain, ketika berpapasan seseorang mengucap salam itu hukumnya sunnah, ya, tetapi Nabi SAW menyebutkan apa? Wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam, ya, yang memulai salam. Maka tidak mengapa sekali lagi sama-sama mengucapkan salam. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang kedua, idza laqita fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau kamu diundang, maka penuhilah undangannya. Ya, para ulama menyebutkan ad-da'watu huna ad-da'watu lil walimah. Dakwah undangan pernikahan, ya, atau al-walimah, lebih kepada al-walimah, atau undangan yang lain yang mana intinya undangan adalah seperti al-walimah, yaitu makan-makan dan semisalnya. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Syahidnya adalah hak yang ketiga yang Nabi SAW sebutkan, wa idzastansahaka fansahhu, atau dalam riwayat yang lain fansahlahu. Jikalau datang kepadamu seorang yang curhat, seorang yang menyampaikan sesuatu, kemudian meminta nasihat kepadamu, maka wajib memberikan nasihat kepadanya kalau mampu. Ya, dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam hadis yang akan kita baca. Idza stansahaka fansahu aw fansahlahu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fasham midhu. Jikalau saudaramu atis, bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima, wa idza maridha
fa'udahu. Ini bagian daripada hak seorang muslim pada muslim yang lain. Jikalau dia sakit, maka jenguklah. Fa'udahu, jenguklah. Sebagian dari kita kadang tidak mampu mengamalkan hadis ini gara-gara kepikiran lek jenguk gawane apa ya? Lek jenguk tak gawakne apa ya? Karena mikir gawakne apa, jadinya enggak jenguk. Padahal yang dibutuhkan yang sakit, maka kedatangan dan kehadiran kita kemudian datang dan mendoakan kita yang lagi sakit. Syafakallah, syafakillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Sabar, semoga lekas sehat. Sabar, semoga lekas sembuh. Karena dia sakit, kita bawa makanan seenak apapun, mungkin yang makan ya yang jaga. Karena dia sakit, kita bawain makanan yang bagaimanapun, mungkin dia tidak makan. Maka azza Allah wa iyyakum jami'an, Nabi tidak menyebutkan jika ada yang sakit jenguklah, bawalah kurma 3 kilo, bawalah anggur 5 kilo. Lah, haknya adalah bagaimana kita bisa datang kepada yang sakit, datang untuk mendoakan. Walaupun di saat kita mampu memiliki sesuatu, maka kita bawakan sebagai hadiah untuk yang sakit. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir daripada hak seorang muslim dan muslim yang lain, wa idza mata fatba'hu aw fattabi'hu. Ya, kalau dia meninggal dunia maka kita bertakziah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan bagi laki-laki mengikuti hingga pemakaman selesai. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syahidnya dalam hak seorang muslim dan muslim yang lain, Nabi SAW benar-benar memberikan qudwah kepada kita. Wa ilastansahaka fansahlah. Dalam hak yang ketiga, jikalau saudara meminta nasihat, maka berikanlah. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW yang namanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala qultu ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah. Ya, qala qultu ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, haditsni bi amrin atasimu bih. Ajarkan kepadaku sesuatu perkara yang aku akan benar-benar jaga, yang aku benar-benar ya wanti-wanti, yang aku benar-benar memperhatikannya. Atasimu bih. Qala Nabi SAW bersabda, Qul Rabbi Allah tsumma istaqim. Katakanlah ya Abdullah, ya Sufyan bin Abdullah, aku atau Rabbku adalah Allah, dan istiqomah. Di dalam hadis yang lain disebutkan dengan redaksi yang sedikit berbeda namun bermakna mirip. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika Nabi SAW dimintai nasihat untuk mengajarkan sesuatu yang mana Sufyan bin Abdullah benar-benar akan memegang apa yang disampaikan Nabi SAW tersebut, Nabi mengatakan, Qul Rabbi Allah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini banyak sekali penjelasan daripada para ulama bahwa seorang muslim tidak cukup mengatakan sebagai seorang muslim semata. Tidak cukup semata seorang mengatakan aku adalah seorang muslim, aku adalah seorang muslimah, apalagi cuma ditulis di dalam KTP. La yahtajilah hadza. Ya, seorang muslim tidak membutuhkan hanya yang seperti ini. Tapi apa pesan Nabi SAW? Benar kita mengatakan aku adalah hamba yang beriman kepada Allah, aku adalah hamba yang Rabbnya adalah Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Menunjukkan seorang muslim harus istiqomah dari hal apa? Apa-apa yang menjadi tuntutan sebagai seorang muslim. Mana yang harus ditunaikan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dilakukan, dan mana harus ditinggalkan. Hadza seorang muslim. Itu tidak cukup saya seorang muslimah, saya seorang muslim. Lah, bagaimana kewajibannya
bagaimana sholat 5 waktunya, sudahkah tepat pada waktunya? Kalau para akhwat, para ummahat yang tidak wajib ke masjid, bagaimana waktu sholat 5 waktunya? Ya sudah diberikan spesial. Ya, bagaimana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan sholat 5 waktunya para ummahat. Idza shallatil mar'ah, riwayat Imam Ahmad. Yang ini menjadikan motivasi tersendiri khususnya bagi para ummahat wal akhwat. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'az zawjaha wa hafizat farja qila laha udkhulil jannata ainama syi'ti, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seorang wanita, lebih tepat adalah seorang istri, dia menjaga sholat 5 waktunya, dia berpuasa Ramadannya, dia taat kepada suaminya, dia jaga kehormatannya, dikatakan nanti di hari kiamat udkhulil jannata ainama syi'ti. Dalam riwayat yang lain, min ai abwabin samaniyasi, masuklah wahai seorang istri yang jaga sholat 5 waktu, yang jaga puasa Ramadan, yang selalu taat kepada suaminya, yang senantiasa menjaga kehormatannya, bagaimana hijabnya dia selalu jaga, masuklah ke dalam surga dari pintu yang Anda inginkan. Riwayat yang lain, dari pintu surga yang 8. Pintu surga ada 8, panjenengan monggo. Mau lewat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, silahkan. Tafadhalna masykurah ma'jurah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Istimewa bagi mereka-mereka yang menjaga kewajiban yang harus ditunaikan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah istiqomah. Maka tidak cukup seorang hanya mengatakan aku seorang muslim, tapi bagaimana amalnya, bagaimana kewajiban yang harus dia tunaikan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Itulah yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyatakan keislaman kita, setelah menyatakan keimanan kita, aku seorang muslim, aku seorang yang beriman kepada Allah, tapi bagaimana kenyataannya? Apakah dia melakukan hal yang diwajibkan, menunaikan hal yang diwajibkan, ataukah dia sebaliknya teledor dari hal-hal yang diwajibkan, teledor dari hal-hal yang harus dia jaga, dan sebaliknya dia banyak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, banyak mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika mendengar nasihat atau jawaban dari Rasulullah SAW, seorang Sufyan bin Abdillah Tsaqafi menimpali. Qala qultu ya Rasulullah. Setelah Nabi SAW memberikan nasihat kepada Sufyan bin Abdillah, katakanlah aku adalah hamba Allah, hamba yang Rabbnya adalah Allah. Kemudian istiqomahlah. Maka dia bertanya lagi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alai, ma akhwafu ma takhafu alayya. Masya Allah. Wahai Rasulullah, napa yang paling panjenengan paling khawatirkan, paling takutkan terhadap diriku? Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana sahabat Sufyan bin Abdillah, begitulah sahabat-sahabat yang lain, begitu dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengetahui satu persatu dari sahabat Nabi SAW apa yang harus diluruskan, apa yang harus dibenarkan daripada perilaku-perilaku mereka. Menunjukkan kedekatan mereka para sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah SAW, sehingga dia berani bertanya kepada Nabi. Sufyan bin Abdullah, wahai Nabi, apa yang paling panjenengan takutkan, paling khawatirkan terhadap diriku? Kata Nabi SAW, Nabi tidak menjawab dengan pernyataan, tapi menjawab dengan tindakan. Fa'akhadha bilisani nafsihi. Nabi
menjulurkan lidahnya dan memegang lidahnya. Qala hadza kilo, ya, ditunjukkan kepada Sufyan bin Abdillah, ini loh yang aku paling takutkan dari dirimu, ya. Lisan, ini syahidnya ibadah hadis yang menunjukkan tentang bahaya lisan, ya. Di hadis sebelumnya tadi apa? Ditunjukkan ada dua hal, lisan menghantarkan ke surga dan lisan menghantarkan ke neraka Jahannam. Tapi di sini Rasulullah SAW ketika menasihati Sufyan bin Abdillah, yang paling ditakutkan terhadap Sufyan bin Abdillah adalah ini loh lisannya, benar-benar dijaga. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu dullani ala amalin yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni 'anil nar. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, kalau kita membaca hadis-hadis seperti ini, sungguh kita melihat bagaimana semangatnya ridwanullahi alaihim jami'ah. Para sahabat Nabi SAW banyak bertanya kepada Nabi SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka banyak mendekat kepada Nabi SAW, bertanya dan bertanya, karena mereka menginginkan ilmu dan ilmu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bertanya kepada Nabi SAW, dullani ala amalin yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang mendekatkan diri ini ke surga dan amalan tersebut menjauhkan diri ini dari neraka. Fa'arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila wajibatil ibadati wa nawafiliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, yang menjadikan seorang dekat dengan surga dan dijauhkan dengan neraka adalah bagaimana kita memperhatikan kewajiban. Yang wajib ini sudahkah ditunaikan? Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan wanawafiliha dan yang sunnah. Semua ibadah wajib di dalam Islam, maka di sana ada ibadah sunnah. Sholat 5 waktu, ada sholat rawatib. Puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Zakat, ada sedekah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Haji, ada umrah. Maka disitulah, ya, hikmahnya atau mudahnya Islam. Bagaimana ketika kita tidak bisa di dalam derajat yang sempurna, ketika kita menunaikan kewajiban-kewajiban, maka kita bisa menambah dan menjaga amalan-amalan sunnah sebagai pelengkap daripada amalan-amalan wajib yang kita tunaikan yang mungkin nyaris tidak bisa sempurna. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kewajiban yang harus dijaga, kemudian amalan sunnah pun yang harus dijaga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adulluka ala milaki dzalika kullihi." Qultu bala ya Rasulullah. Hei Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang bisa menghancurkan itu semua? Kewajiban sudah ditunaikan, sunnah-sunnah ditunaikan, yang haram ditinggalkan, yang makruh dijauhi, semua sudah. Tapi ternyata sana ada yang menghancurkan. Ya, mau aku tunjukkan? Ya Mu'adz, mau aku tunjukkan? Bala ya Rasulullah, tentu. Amsik alaika lisanak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amsik alaika lisanak,
Jaga lisanmu ini wahai Mu'ad. Jaga lisanmu ini wahai Mu'ad. Faqala Mu'ad, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, Mu'ad kaget, terperanjat. Bukankah kita sudah capek, sudah susah payah menunaikan kewajiban, menunaikan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh, tapi ternyata hancur gara-gara lisan. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang kita katakan? Wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, kita dimintai semua pertanggungjawaban apa yang kita katakan, yang kita nyatakan, yang kita sampaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan pernyataan yang tegas, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ini sebuah pernyataan, bukan doa. Ini pernyataan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya mungkin huwalah, ya opo sih, piye sih. Bahasa kita pun seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab ini nggak bisa diterjemahkan tekstual. Tekstualnya soalnya agak jelek. Amat sakilatka ummuka ya Mu'ad. Beh, mbokmu lek kelangan kowe iki piye to ya? Gitu lah. Ngono wae kok ibu takokne kae. Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Mu'ad, mbokmu kelangan kowe. Gitu lah. Tapi kita nggak bisa terjemahkan seperti itu. Walah. Lore gitu lah. Bahasa kita seperti itu ya. Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Wa yaqumun nas finnar ala wujuhihim illa hasar ida alsinatihim. Seorang di neraka jahanam diseret, ditelungkupkan wajahnya di neraka jahanam. Kenapa demikian? Kecuali hasil daripada lisan-lisan mereka yang tidak bisa menjaga lisan-lisan mereka. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi SAW berikan pernyataan yang tegas. Lisan menjadikan seorang ditelungkupkan wajahnya di dalam neraka jahanam. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana hadis sebelumnya yang dibacakan, yahwi biha fi jahannam. Hadis diriwayatkan oleh ya sebagaimana sebelumnya, berhubungan dengan sebelumnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hadis Rasul Amr Islam wa qad sabaqa an bayan. Ikhwatal iman, Masya Allah. Ada sekitar 5 hadis yang dibacakan, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Adzim bin Badawi, yang menunjukkan ya bagaimana kita benar-benar menjaga lisan kita. Apa hubungannya dengan tema tahrimul qaul 'ala Allah bighairi ilm? Ya, haramnya seorang mengatakan, menyatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Ya, sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, yaitu berhati-hati dari lisan kita untuk menyatakan, mengatakan, menyampaikan kalaulah kita tidak mengetahui ilmunya. Sungguh kesesatan yang didapat, kejelekan yang didapat jauh lebih besar daripada manfaat dan maslahah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi di era seperti ini ya, yang mana lisan-lisan sudah diwakil dengan jari jemari kita ya, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari komentar-komentar di dalam sebuah status, ya, menjaga diri dari komentar-komentar daripada sebuah pernyataan yang ada di medsos dan lain sebagainya. Mungkin manusia tidak tahu kita yang menyampaikan, mungkin manusia tidak mengerti kita yang menyampaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang kita sampaikan. Ya, yang kita tulis semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lisan-lisan kita hari ini sangat mudah diwakili dengan jari jemari kita. Maka kita berusaha menahan diri. Kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak mempunyai ilmu di dalamnya, kalau kita melihat tidak ada maslahat di dalamnya, kalau kita melihat tidak ada kebenaran di dalamnya atau kebaikan di dalamnya, maka tahan.
ya, maka kita scroll ke bawah berikutnya dan berikutnya. Jangan kita turut nimbrung di dalam sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya. Terlebih sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh Abdul Azim bin Badai menyatakan, ikhwatal iman. Dengan lembut beliau memanggil kita semuanya, saudaraku seiman. Innama kanal kalam ala hadhihi darajah minal khatar li'annahu minhul kadzib. Sesungguhnya pernyataan yang kita lakukan, perkataan yang kita sampaikan yang mengkhawatirkan diantaranya adalah hal tersebut bernilai dusta. Bernilai dusta karena kita tidak mengetahui ilmunya, kita tidak memahami masalahnya, kemudian kita menyatakan sesuatu, maka yang terkandung di dalamnya adalah dusta atau al-qadhaf, ya, atau al-ghibah atau an-namimah, ya. Bisa jadi apa yang kita sampaikan berupa tuduhan, ya, yang tidak berdasar. Kita ikut-ikutan like, ikut-ikutan apa? Like, padahal itu mengandung apa? Tuduhan yang disampaikan, yang kita tidak mengetahui kebenarannya. Ya, al-qadhaf wal ghibah, atau sesuatu yang membicarakan kehormatan saudari-saudara kita. Nah, apalagi sekarang sangat mudah seorang bisa komentari, ya, atau ghibah, bukan lagi saudara-saudarinya sesama muslim, tapi apa? Ghibah terhadap pemimpin kaum muslimin hanya dengan like dan komen. Mungkin di mata kita ringan, like, hanya komen iya, hanya komen yes, ya, tetapi itu semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ghibah kepada saum muslim tidak dibenarkan, bagaimana ghibah kepada saudara-saudari kita saum muslim tidak dibenarkan, apalagi kita menghibah kepada pemimpin kaum muslimin. Begitu banyaknya, ya, artikel-artikel, status-status yang membahas tentang kejelekan pemimpin, ya, maka kita tidak perlu nimbrung di dalamnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wan namimah atau adu domba, wa syahadatuz zur, persaksian yang palsu, wa syirku billah, atau di dalamnya hal-hal yang mengandung kesyirikan, ya, yang mungkin, ya, pernyataan-pernyataan yang dibungkus dengan bahasa yang halus, seperti apa dalam bahasa Indonesia? Kearifan lokal. Alhamdulillah ditemukan sesuatu baru di desa ini, menambah kearifan lokal di desa ini. Yes, iya, alhamdulillah. Nah, kelihatannya hanya komentar, tapi itu semua sesungguhnya diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berhubungan dengan kesyirikan. Ya, alhamdulillah telah dilaksanakan, ya, ini dan ini sebagai apa? Meneruskan adat kearifan lokal. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kelihatannya komentarnya apa? Baik. Ya, alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Apa yang dilaksanakan? Apakah hal tersebut yang mengandung kesyirikan? Apakah hal tersebut yang mengandung kebatilan? Apakah hal tersebut yang mengandung dengan menentang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita nyatakan alhamdulillah acara lancar. Oh iya, itu acara di desaku. Oh iya, itu acara di kotaku. Masya Allah. Kelihatan komentarnya Masya Allah. Tapi ternyata kita komentar pada suatu hal yang menyimpang, suatu hal yang kita tidak perlu nimbrung di dalamnya. Azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus hati-hati. Sungguh lisan-lisan kita hari ini
ya, kalau kita tidak bisa mengontrol tangan kita ketika bergerak, dia mewakili daripada lisan-lisan kita, ya, yang mana itu akan dimintai semua pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lisan kita sebagai yang menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Nabi SAW, sebenarnya tadi dibacakan hadisnya, man yadman lima baina rijlai wa baina lihyai adman lahu al jannah. Kemudian wal qaulu 'ala Allah bighairi ilm, atau mengatakan sesuatu, ya, tentang Allah tanpa ilmu, ya. Dimaksud menyatakan tentang Allah adalah menyatakan tentang Allah atau tentang syariat Allah. Misalnya ada komentar tentang masalah penggunaan hijab, hijab modern, ya, dengan hijab tradisional, ya, di situ kemudian kita komentar, iya, hijabnya seperti ini bagus kok, dan seterusnya, ya, maka kita berhati-hati, ya, sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Atau membicarakan tentang sholat, di sebagian wilayah sholat itu hanya 3 kali atau wetu telu, ya, sholatnya sehari semalam 3 kali. Mending sholat tiwasane gak sholat. Ini pernyataan apa? Batil. Mending sholat tiwasane gak sholat. Mending maghriban tiwasane belas. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kewajiban sholat sudah dibahas di mana-mana. Oh, saya sebagai seorang muslim, rukun Islam yang kedua adalah sholat 5 waktu. Ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Jadi tidak ada kata mending. Maka bagaimana seorang muslim? Tadi dikatakan apa kepada Sufyan bin Abdullah, qul rabbi Allah tsummas taqim, qul amantu billah tsummas taqim. Muslim, kami muslim, sholat 5 waktu. Ini sudah satu bagian muslim sholat 5 waktu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ketika kita komentar mending daripada gak sholat, mending maghriban tok, ada sesuatu yang, ya, bisa jadi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini termasuk wal qaulu 'ala Allahi bighairi ilm. Wa kullu hadhil anwa' minal kalam ma'lumah, ya, dan semua pernyataan-pernyataan berikut ini, ya, yang mana apabila berhubungan dengan hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan haram, maka memang itu adalah yang diharamkan Allah. Kalau kita menyatakan boleh, menyatakan halal, maka itu memang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Memang itu boleh, memang itu halal. Bukan kita mengatakan halal sesuatu yang diharamkan Allah, atau sebaliknya menyatakan haram sesuatu yang dihalalkan Allah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwasanya kata beliau, al-qaulu 'ala Allah bighairi ilm jarimatan min a'dhamil jara'im. Ya, seorang yang menyatakan sesuatu tentang Allah, tentang syariat ini tanpa ilmu, ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Ya, Syekh Abdul Azim menyebut dengan jarimah, kejahatan yang luar biasa. Ya, seorang menyampaikan sesuatu tanpa ilmu tentang agama ini, ya, maka itulah kejahatan yang luar biasa. Wa munkar min akbaril munkarat, kemungkaran yang besar daripada kemungkaran-kemungkaran yang ada. Apalagi mereka yang menyampaikan adalah seorang tokoh, apalagi yang menyampaikan adalah seorang yang didengar, apalagi yang menyampaikan adalah seorang yang dipatuhi, ya, maka dia harus lebih berhati-hati. Karena ketika dia menyampaikan A, maka yang melakukan 10 orang. Yang dia menyampaikan B, yang melakukan 15 orang. Dan seterusnya. Atau mungkin ratusan orang, atau mungkin ribuan orang, dan seterusnya. Maka bagaimana dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An yaqulal insani ma la ya'lam. Ana a'lam wa yatakallam fid din. Hadza halal wa hadza haram min ghairi bayyinah wala burhan. Ya, di antara kemungkaran orang-orang yang mengatakan kepada Allah tanpa ilmu adalah ketika dia mengatakan aku tahu, aku ngerti kok,
Iki ngene lho. Wa yatakallahu fi din dia ngomong tentang agama. Ada halal dan haram. Min ghairi bayyinah wala burhan, tapi tanpa penjelasan. Ya. Tanpa penjelasan, tanpa dalil, ya. Dengan apa kira-kira. Dengan apa diperkirakan dengan otaknya. Nah, ya. Sebagaimana pernah kita mendengar mungkin sebagian dari kita, ada seorang tokoh yang mungkin menyampaikan tentang masalah isbal misalnya, ya, atau masalah musik misalnya. Masa kayak gini berhubungan dengan surga dan neraka? Azani Allah wa iyyakum jami'. Jelas dalilnya dalam Al-Qur'an, jelas dalilnya dalam hadis. Apabila itu hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun meninggalkan karena Allah. Bukankah kita telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu bihi khaira." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakin bahwasanya Allah mengganti yang lebih baik. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Laqad angkarallahu ala haula inkaran syadida. Sungguh Allah mengingkari orang-orang yang mengatakan tanpa ilmu. Allah mengingkari dengan pengingkaran yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yunus, dalam surat Zumar, dalam surat An-Nahl dan dalam ayat-ayat yang lain, bahwasanya mereka orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala lantaran menyatakan sesuatu tanpa ilmu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Walaqad bayyana Rabbuna subhanahu annal qawla 'ala Allahi bighairi ilm. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa siapa yang menyatakan tentang Allah tanpa ilmu, tentang syariat tanpa ilmu, dia adalah amalun min a'malis syaitan. Itu merupakan sebuah perkara, sebuah amalan daripada amalan-amalan syaitan. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 169 ya disebutkan bahwasanya orang yang menyatakan sesuatu tanpa ilmu adalah mengamalkan amalan syaitan. Fal wajibu 'ala kulli muslim wa qad tabayyana khadra al-khilaf ad-din bighairi ilm. Al-wajib 'alaihi idza su'ila amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Maka wajib bagi seorang muslim, dan telah jelas bagaimana bahayanya seorang berkata tanpa ilmu. Maka bagaimana menjawab sesuatu yang ia tidak mengetahui jawabannya? Maka cukuplah sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya malaikat Jibril alaihissalam tentang kapan datangnya hari kiamat. Nabi menjawab, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka kita jawab, Allahu a'lam. Ya, tidak perlu gengsi, tidak perlu malu ketika kita tidak mengetahui sesuatu ditanya dengan jawaban Allahu a'lam. Rasulullah SAW tidak gengsi kepada malaikat Jibril ditanya kapan datang hari kiamat, kemudian Nabi menjawab tidak tahu. Seorang Nabi tidak gengsi, ya, ditanya malaikat Jibril kapan datang hari kiamat, dijawab tidak tahu. Mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan banyak sekali ketika kita membaca Al-Qur'an, ditanya kesempatan dari Sesam, ditanya oleh kaumnya, ditanya oleh para sahabat, Nabi tidak menjawab kecuali setelah mendapatkan wahyu. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, misalnya yas'alunaka 'anil ahil, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ruh. Nabi SAW tidaklah menjawab kecuali setelah mendapatkan wahyu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hakadha, terakhir, kana da'abahu sallallahu idza su'ila amma la ya'lam an yarudda ilman dzalika ila Allah fa in ja'ahu Jibril bil jawab wa illa sakata
amma la alima lahu bi. Itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya, memberikan qudwah kepada kita semua. Lantaran ketika Nabi ditanya tidak bisa menjawab, maka nunggu malaikat Jibril. Maksudnya apa? Nunggu wahyu, ya, dan tidak malu, tidak sungkan untuk mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali telah datang kepadanya wahyu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan akan wahyu tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Insyaallah bab ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, karena masih kurang, ya, masih ada 2 halaman lagi dalam masalah ini. Insyaallah kita baca di pertemuan selanjutnya, tahrimul qauli 'alallahi bighairi ilm. Singkatnya, bagaimana kita menjaga lisan-lisan kita, bagaimana lisan-lisan kita harapkan mampu menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya, lisan-lisan kita menghantarkan kita kepada neraka jahannam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.